Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Hadirin Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Ghatfan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah pada sore hari ini kita dihimpun oleh Allah dalam nikmat-nikmat yang sangat banyak. Setelah nikmat iman dan Islam, Allah himpun kita dalam nikmat kesehatan dan Allah juga himpun kita dalam nikmat kesempatan untuk beramal soleh, memakmurkan masjid Allah, menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan amal soleh yang kita ukir di tengah pandemi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengundang keberkahan yang besar dari Allah sehingga wabah ini segera diangkat dari tengah-tengah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya yaitu Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap hadis Rasulullah SAW ini menjadi bukti bahwa kita semuanya adalah umat beliau yang mencintai beliau, dan mudah-mudahan dengan ini kita kelak meraih syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bab berikutnya yaitu bab yang ke-14, babun fil iqtisadi fil ibadah, bab tentang pertengahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqtisad itu maknanya adalah bainatul wal qisar. Jadi antara panjang dan pendek. Tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek. Begitulah kita diperintahkan ketika beribadah kepada Allah. Ya, tidak berlebihan, ya, tapi tidak pula kurang. Ya, dalam sholat misalnya, tidak terlalu lama tapi juga tidak terlalu cepat. Ya, terlalu lama ini bisa menyebabkan orang lari dari beribadah kepada Allah. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat yang istimewa yang pernah menjadi duta Rasulullah SAW di negeri Yaman, beliau pernah memimpin sholat Isya. Kemudian dalam sholatnya itu beliau memanjangkan sholatnya sehingga ada seorang sahabat yang punya hajat yang sangat mendesak, sementara dia sholat di belakang Mu'adz bin Jabal dan sholatnya terlalu lama. Maka akhirnya beliau kemudian mufaraqah, memisahkan diri. Beliau keluar dari sholat berjamaah. Maka setelah selesai sholat, disampaikanlah berita ini kepada Mu'adz bin Jabal. Maka Mu'adz mengatakan, innahu munafiq. Dia itu orang munafik. Maka berita ini kemudian sampai kepada orang tersebut. Orang tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW.
Ya, Bapak Ibu bayangkan ya, yang satu memimpin sholat, yang satu lari dari sholat, lalu mengadu kepada Rasulullah SAW. Kira-kira yang ditegur siapa? Yang ditegur ternyata adalah Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu hendak menjadi orang yang menimbulkan fitnah di tengah manusia? Ya. Jadi Mu'adz ditegur oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah dalam hadis itu mengajarkan kepada Mu'adz, kalau memimpin sholat, bacalah ya wasyamsi wa duhaha, atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, supaya apa tujuannya? Tidak terlalu lama di dalam sholatnya, karena bisa jadi ada jamaah yang punya hajat yang mendesak ya, dan dia tidak bisa kalau sholat terlalu lama. Kemudian ya, tidak pula terlalu cepat ya, jangan sampai di dalam sholat kita terburu-buru sekali ya, sampai terjadi sholat tarawih 20 rakaat 7 menit selesai. Nah, ini menggemparkan dunia sampai orang Arab heran, kami yang berbahasa Arab itu nggak bisa sholat 20 rakaat 7 menit. Ada orang di seberang sana bahasanya bukan bahasa Arab, tapi sholatnya mengalahkan sholatnya orang Arab ya. Jadi iqtisad ini pertengahan, tidak terlalu lama, tidak pula terlalu cepat. Ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi pertama adalah surat Toha, yang saya kutip di mukaddimah tadi, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini kepadamu untuk mencelakakanmu ya. Jadi kalau ada orang setelah belajar Al-Quran kok malah ya mencelakakan dirinya, maka berarti dia salah di dalam memahami Al-Quran, karena Al-Quran tidak diturunkan untuk mencelakakan manusia. Kemudian ayat kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi hakikatnya agama ini mudah. Syariat apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini hakikatnya adalah mudah. Tidak ada ya syariat yang memberatkan kehidupan manusia ya. Bahkan yang berlebihan itu dilarang di dalam agama dalam segala hal ya. Contoh misalnya masalah berwudu, berlebihan di dalam berwudu ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika Sa'ad ibnu Abi Waqqas berwudu di sungai yang airnya itu mengalir. Bapak Ibu kalau berwudu di sungai airnya mengalir ya, mau kita membasuh berkali-kali, airnya kira-kira berkurang atau tidak Pak? Tidak berkurang, tapi tetap dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menegur Sa'ad ibnu Abi Waqqas ya, afil wudu'i sarafun, apakah dalam wudu itu berlebih-lebihan ya, hatta ya wa in kunta fi nahrin jarin ya, wahai Sa'ad, meskipun kamu berwudu di sungai yang airnya mengalir tetap tidak boleh berlebihan. Demikian pula dalam sholat, tadi sudah saya kisahkan, tidak boleh berlebihan ya. Demikian pula di dalam ibadah-ibadah lainnya, dalam membaca Al-Quran ya, dalam ya puasa. Puasa di dalam Islam itu mudah, yaitu dimulai sejak terbit fajar shadiq, kemudian berakhir ketika terbenam matahari. Mudah sekali ya. Setelah itu kita boleh makan minum sebagaimana biasa. Maka kalau ada orang puasa tapi mempersulit dirinya, ini ya adalah salah. Ada puasa yang
justru mempersulit manusia. Contoh, ya, ada namanya puasa pati geni. Ya, pernah dengar Pak? Pati geni namanya aja seram, ya. Jadi dia nggak makan, nggak minum sampai ya beberapa hari yang telah ditentukan. Ini salah. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kemudian ada orang puasa muteh. Ya, muteh itu apa? Jadi hanya makan minum yang putih-putih saja. Nasi putih, air putih, ya, susu yang warnanya putih. Kalau coklat nggak boleh. Ya, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan saya pernah ketemu orang, dia cerita, dia habis melakukan ritual puasa air. Ya, puasa air maksudnya bagaimana? Ketika sahur hanya minum air putih, ketika buka puasa juga hanya minum air putih saja, nggak boleh lainnya. Ya, maka saya tanya dia, berapa hari Anda kuat puasa air? Ya, dia bilang 4 hari. Kawan saya ada yang kuat 9 hari, itu udah paling hebat. Ya, setelah 4 hari itu dia katanya pingsan. Ya, ini ya tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Islam. Islam tidak menghendaki kesulitan seperti itu. Ya, jadi makanya bab ini penting sekali agar kita faham bahwa ibadah-ibadah yang dikehendaki oleh Islam itu adalah ibadah yang sesuai fitrah. Tidak pernah Islam ini memerintahkan sebuah ibadah yang menyalahi fitrahnya. Ya. Kemudian Imam Nawawi menyampaikan hadis-hadis yang terkait dengan iqtisad fil ibadah. Ada 10 hadis di dalam bab ini. Pertama, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, bahwa Nabi masuk kepada Aisyah. Wa indaha imra'atun, saat itu di sisi Aisyah terdapat seorang wanita. Qala man hadhihi, Nabi bertanya, siapa wanita ini wahai Aisyah? Qalat hadhihi fulanah, Aisyah menjawab, ini adalah si fulanah. Tazkuru min salatiha, Aisyah mengkisahkan betapa dahsyatnya salatnya wanita ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, maka Rasulullah berkata, mah, ya, mah ini maknanya adalah kalimatu nahyin wa zajrin, kalimat untuk mencegah. Ya, jadi Nabi mengatakan mah, ya, janganlah begitu. Alaikum bima tutiqun, hendaknya kalian melakukan ibadah sesuai dengan kemampuan kalian. Fawallahi la yamallullahu hatta tamallu, demi Allah, kata Nabi, tidaklah Allah merasa bosan sampai kalian merasa bosan. Apa makna Allah tidak bosan sampai kalian merasa bosan? Dalam syarahnya disebutkan, la yaqta'u thawabahu ankum wa jazaa'a a'malikum wa yu'amilukum mu'amalatal mali hatta tamallu fatatruku. Allah tidak akan memutus pahala amal tersebut dari kalian, ya, dan balasan amal tersebut kepada kalian, dan Allah tidak akan bermuamalah sebagaimana muamalahnya orang yang bosan sampai kalian sendiri bosan terhadap amal tersebut lalu meninggalkannya. Ya. Kemudian kata Nabi, wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaih, dan adalah agama yang dicintai oleh Allah. Maksudnya cara beragama yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang terus menerus meskipun sedikit. Ya, jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa berlebihan di dalam ibadah meskipun niatnya baik, dalam hal ini tadi disebutkan yaitu sholat, berlebihan di dalam sholat ini ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena cara beribadah seperti itu
melampaui fitrah manusia, sehingga orang akan cepat bosan sehingga putus di dalam beramal, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cara beragama yang benar kata Rasulullah SAW yaitu yang istiqomah, terus menerus meskipun yang diamalkan sedikit. Kalau saya buat contoh, misalnya kita membaca Al-Quran sehari 1 halaman tapi rutin, itu lebih disukai oleh Allah dibanding sekali duduk 1 juz tapi setelah itu libur 1 pekan, ya. Demikian pula dalam hal lainnya, nggak cuma membaca Al-Quran, dalam qiyamul lail, ya, sholat malam 2 rakaat tapi terus menerus tiap hari qiyamul lail, itu lebih disukai oleh Allah dibanding 1 malam 11 rakaat tapi setelah itu libur 1 bulan, ya, nunggu mabit berikutnya baru qiyamul lail. Kalau mabit libur pula qiyamul lail, ya. Jadi yang disukai oleh Allah adalah yang istiqamah. Kemudian hadis yang kedua, ya, hadis yang sering sekali kita dengar dari Anas radhiyallahu anhu, ya. Anas bin Malik ini mengikuti Rasulullah SAW itu 10 tahun lamanya. Ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, orang-orang memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Sedangkan keluarganya Anas ini adalah keluarga yang miskin, maka orang tuanya menyerahkan Anas yang saat itu umurnya baru 10 tahun untuk mendampingi Rasulullah SAW, membantu semua kebutuhannya. Maka bagaimana kesaksian Anas bin Malik selama 10 tahun berada di rumah tangga Rasulullah SAW? Kata Anas bin Malik, tidak pernah sekalipun Rasulullah itu, ya, berkata kasar kepadaku. Ini menggambarkan bahwa Rasulullah adalah manusia yang akhlaknya betul-betul agung. Makanya Allah memuji di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sungguh engkau berada di atas akhlak yang amat agung. Orang 10 tahun itu maka pasti semua karakternya nampak, ya. Jangankan 10 tahun, kita nginep di rumah kawan kita 3 hari saja mungkin sudah melihat aib-aib yang sebelumnya kita tidak tahu, ya. Tapi Masya Allah, Anas bin Malik 10 tahun bersama Rasulullah SAW tidak mendapati satupun aib pada diri Rasulullah SAW. Maka betullah kata Allah dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Anas bin Malik, ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabi. Datanglah 3 orang ke rumah istrinya Rasulullah SAW. Yas'aluna an ibadatin nabi. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi, ya. Jadi mereka datang bukan, ya, tujuan bisnis, ya, bukan tujuan duniawi, tapi mereka datang niatnya adalah bertanya bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Begitu mereka diberitahu bagaimana ibadahnya Rasulullah, maka mereka menganggapnya seolah-olah itu sedikit, ya. Taqalluha maknanya adalah adduha qalilah. Mereka menganggapnya sedikit. Waqalu, dan mereka berkata, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Padahal Nabi sudah diampuni, ya, kesalahannya baik yang lalu maupun yang akan datang. Qala ahaduhum, maka salah satu mereka berkata, amma ana fa usallil laila abada. Adapun aku akan qiyamul lail sepanjang masa, ya.
Wa qala al-akharu wa ana asumud dahra wala uftir, sedangkan aku akan puasa terus-menerus tanpa berbuka. Wa qala al-akharu wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada, dan aku tidak akan menikah selamanya. Ya. Dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, 3 orang tadi kira-kira niatnya baik atau buruk? Niatnya baik, beribadah kepada Allah semaksimal mungkin. Sampai yang satu qiyamul lail tidak tidur, yang satu puasa tanpa berbuka, yang satu habiskan hidupnya untuk beribadah dan dia tidak mau menikah. Ya, niatnya baik, tapi ternyata ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Rasulullah ilaihim, maka Rasulullah menemui mereka. Faqala, Rasulullah bertanya, antumul ladzina qultum kaza wa kaza, apakah kalian yang berkata begini dan begini? Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu, ketahuilah demi Allah, aku ini manusia yang paling takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni asumu wa uftir, tapi aku puasa, aku juga berbuka. Wa usalli wa arqud, aku salat, aku juga istirahat. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang tidak senang dengan sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah-ibadah di dalam Islam, ya, tadi disebutkan ada salat, ada puasa, ya, dan lain sebagainya, itu prinsipnya adalah iqtisad, pertengahan. Tidak boleh berlebihan meskipun niatnya baik, ya. Jadi niat yang baik tidak bisa membetulkan sebuah kesalahan. Ya, salah ya salah meskipun niatnya baik. Ya. Kenapa perkara seperti ini dilarang? Ini ghulu, ya, berlebihan di dalam agama, dan segala sesuatu yang berlebihan itu menyebabkan manusia cepat putus di dalam beramal. Padahal Allah memerintahkan kita untuk selalu istiqamah di dalam amal saleh. Ya. Makanya kita tidak boleh berlebihan meskipun niatnya adalah baik. Berikutnya, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, halakal mutanatti'un, qalaha salasan. Rasulullah bersabda, celakalah orang yang memperdalam segala sesuatu. Beliau mengatakan itu sebanyak 3 kali. Apa makna mutanatti'un? Yaitu muta'ammiqun al-mutasyaddidun fi ghairi maudhi'it tasydid. Orang yang memperdalam, ya, perkara-perkara yang seharusnya kita tidak perlu memperdalam perkara itu. Ya, maksudnya adalah berlebihan. Dalam agama ini ada perkara-perkara tertentu yang kita tidak perlu memperdalamnya. Ya, memperdalam di dalam persoalan itu bisa menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalnya, ada pertanyaan yang tidak akan ketemu jawabannya. Mana yang lebih dulu, Pak? Telur apa ayam? Ya, yang satu bilang telur karena ayam itu dari telur. Yang satu bilang, ya, ayam karena telur itu juga berasal dari ayam. Ini nggak akan selesai, ya. Demikian pula pertanyaan-pertanyaan seputar zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai akhirnya siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sekarang lagi ngapain? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini bukannya semakin menambah iman kita kepada Allah, tapi justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ya dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru ya fi dzatillah. Berfikirlah kalian tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak akan mampu mencapainya. Berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innad dina yusrun wa la yushaddad dinu illa ghalabahu." Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seseorang mempersulit agama ini kecuali dia akan kalah. Fasaddidu, maka berlaku luruslah, wa qaribu, dan berlaku sederhanalah, wa abshiru, dan berbahagialah, ya, wasta'inu, dan mintalah tolong, bil ghadwati, ya, di waktu pagi, warauhati, di waktu sore, wa syai'in minad duljati, dan sedikit di waktu malam. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ada yang membaca ad-dinu, ya, dibaca rafa, ya, maf'ulnya tidak disebut, atau dalam nahwu disebut mabni majhul, ya. Tapi ada juga yang membaca nasab, walayyushaddad dina, ya. Apa maknanya? Maknanya adalah yushaddad dina ahadun, tidaklah seseorang, ya, mempersulit agama, illa ghalabahu, kecuali, ya, akan mengalahkannya. Apa maknanya? Ghalabahud dinu, agama akan mengalahkannya, wa ajaza dzalikal musyaddu an muqawamatid din likasrati turuqihi, ya. Dan orang yang mempersulit itu akan kalah, ya, akan lemah. Dia tidak mampu mempersulit agama karena betapa banyak jalan-jalan kemudahan yang diberikan oleh agama tersebut, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya beragama ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi itu adalah mudah. Salat, ya, sebuah ibadah yang mudah. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Mudah, ya. Maka jangan dipersulit, ya. Jangan zuhur ditambah. Ini karena dosanya banyak ini jamaahnya. 4 rakaat jadi 8 rakaat, ya. Ini salah, ya. Demikian pula ibadah lainnya. Berzakat itu mudah, ya. Kemudian qiyamul lail itu juga mudah. Pokoknya bangun, ya, kemudian menunaikan sholat. Rakaat pertama baca al-kafirun, kedua al-ikhlas, ya, sudah boleh, ya. Nggak harus memaksakan diri yang panjang-panjang. Meskipun qiyamul lailnya Nabi, qiyamul lailnya sahabat dulu panjang-panjang, tapi kalau kita nggak sanggup, nggak usah mempersulit, ya. Kemudian membaca Al-Quran juga mudah, ya, tidak ada batasannya. Sehari sekali duduk 1 juz, alhamdulillah. Kalau nggak sanggup, jangan memaksakan diri. Sekali duduk 1 halaman tapi rutin, alhamdulillah, ya. Jadi jangan dipersulit. Agama ini mudah. Kalau seseorang mempersulit agama, maka, ya, orang akan kemudian lari dari agama. Makanya Rasulullah SAW pernah ketika memimpin sholat, beliau hendak memanjangkan bacaan surat, tapi ternyata di tengah-tengah sholat beliau mendengar anak kecil yang menangis. Apa yang beliau lakukan kemudian? Beliau memperpendek bacaan sholatnya. Setelah selesai sholat, beliau berkata, sebenarnya tadi aku hendak memanjangkan bacaan sholatku, tapi aku mendengar ada anak kecil yang menangis. Aku tidak ingin menyusahkan ibunya, maka aku percepat sholatku, ya. Jadi mudah sekali.
agama ini, maka jangan dipersulit. Kemudian berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridainya, beliau berkata, dakhalan nabiyyu al masjid, ya, Nabi masuk ke masjid, maksudnya adalah Masjid Nabawi, ya, dan saat itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita bisa bayangkan bagaimana semangat para sahabat, para sahabiyat di dalam beriktikaf, di dalam menyongsong Lailatul Qadar. Maka faidha hablun mamdudun bainas sariyatain, Rasulullah mendapati tali terikat di antara dua tiang. Ya, ini tiang, ini tiang. Lalu ada tali yang terikat di situ. Ya, ini mencurigakan, kok ada tali di dalam masjid? Ya, kan nggak mungkin orang membuat jemuran di dalam masjid. Maka Nabi bertanya, ma hadzal habl, ini tali untuk apa? Qalu hadza hablun li Zainab, ya Rasulullah, ini talinya Zainab. Untuk apa tali itu? Fa idza fatarat ta'allaqat bih, kalau Zainab sudah futur, ya, kita pernah bahas tema futur di sini. Apa futur itu? Yaitu lemah setelah sebelumnya kuat. Jadi begitu Zainab sudah kelelahan sholat, ya, ta'allaqat bih, maka dia bergantung dengan tali tadi, sehingga meskipun lelah, meskipun ngantuk, tidak sampai roboh karena disangga oleh tali. Kira-kira niatnya baik atau buruk, Pak? Bu, ya, niatnya baik, semangat ibadah kepada Allah yang luar biasa, tapi ini berlebihan. Maka Nabi berkata, khulluhu, copot tali itu, liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud, hendaklah salah satu dari kalian menunaikan sholat ketika masih giat, maksudnya masih kuat fisiknya. Fa idza fatara falyarqud, kalau dia sudah lemah, sudah kelelahan, sudah ngantuk, maka silahkan beristirahat, ya. Jadi nggak sulit beragama ini, masih kuat lanjut, nggak kuat istirahat, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah nggak pernah membebani kita melebihi batas kemampuan kita, ya. Ini hadis, ya, berikutnya. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, Rasulullah bersabda, jika salah satu dari kalian ngantuk sementara dia sedang sholat, falyarqud, ya, maka hendaknya dia istirahat, ya. Jadi sholat misalnya tarawih, Pak, 2 rakaat pertama, kemudian nggak kuat lagi, sudah ngantuk, istirahat, ya. Tapi ngantuknya ini harus dianalisa dulu, karena ngantuk itu ada beberapa kategori, Pak. Ada yang memang ngantuk fitrah, dia kelelahan seharian, ya, habis menghadiri majelis taklim A, majelis taklim B, ya, habis menghadiri khatmul Quran, sehingga malamnya tarawih ngantuk. Maka yang seperti ini mau diapain saja ngantuk, karena memang fitrahnya sudah ngantuk, ya. Mau disuruh minum yang ngantuk tetap, disuruh nonton TV yang ngantuk, karena ngantuknya fitrah. Maka yang seperti ini terapinya, kata Nabi, istirahat, jangan memaksakan diri. Nanti begitu sudah hilang lelahnya, sudah kuat fisiknya, baru kemudian dia menunaikan sholat. Tapi ada ngantuk kategori kedua, ngantuk gangguan setan, ya.
Jadi ngantuk gangguan setan. Ya, ada setan yang suka mengganggu manusia beramal soleh. Kalau soal solat ada namanya khanzab. Ya, kalau menuntut ilmu ada lagi jenisnya. Jadi dibuat ngantuk. Maka yang seperti ini terapinya bukan tidur, ya. Terapinya bagaimana? Dilawan, berwudu dia supaya hilang ngantuknya. Biasanya ngantuk kategori kedua ini ketika disuguhi amaliyah selain ibadah, maka seketika ngantuknya hilang, ya. Disuruh sholat ngantuk, tapi coba disuguhi TV terang matanya, nah, ini berarti gangguan setan, ya. Jadi kata Nabi, kalau salah satu dari kalian ngantuk ketika dia sholat, maka hendaklah dia tidur, ya, sampai ngantuknya itu hilang. Fa inna ahadakum idza shalla, sungguh salah satu dari kalian ketika menunaikan sholat, wa huwa na'is, sedangkan dia ngantuk, la yadri, dia tidak tahu, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, bisa jadi setelah dia mohon ampun kepada Allah lalu dia mencaci dirinya, ya. Karena ngantuk, kesadarannya itu tinggal sedikit saja, maka dia nggak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Bisa jadi setelah dia mengatakan astagfirullahalazim, ya, setelah itu dia mencaci, ya, kurang ajar ini, lama imamnya. Karena ngantuk. Makanya ketika ngantuk, kata Nabi, istirahat dulu. Kalau sudah bugar baru kemudian menunaikan sholat. Jadi betapa mudahnya beragama di dalam Islam. Tidak pernah Islam ini mengajarkan syariat yang menyelisihi fitrah manusia. Kalau ada orang beribadah kok sampai melampaui fitrahnya, maka berarti itu menyimpang, itu salah, ya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Abdillah Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu maqala, dari Abu Abdillah Jabir bin Samurah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kuntu usalli ma'an nabi as-salawati, aku sholat bersama Nabi dalam beberapa kesempatan sholat. Fakanat sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, maka adalah sholatnya Nabi itu pertengahan, demikian pula khutbahnya Nabi itu pertengahan, ya. Pertengahan ini saya sebutkan tadi maknanya bainat tuli wal qisar, antara panjang dan pendek. Jadi pertengahan, tidak terlalu panjang, ya. Sholat maghrib mulai kemudian selesainya 5 menit sebelum isya, nah ini terlalu lama, ya. Sholat subuh dimulai sejak terbit fajar shadiq, habis azan sholat sunnah sebentar 2 rakaat, kemudian iqamah, lalu dia sholat subuh, berakhir menjelang waktu syuruk. Nah ini berlebihan, ya. Jadi sholatnya Nabi tidak seperti itu. Sholatnya Nabi itu pertengahan. Makanya dalam hadis seputar Mu'adz bin Jabal tadi, Rasulullah memberikan contoh. Kalau sholat itu baca, ya, wasyamsi waduhaha, baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, dan yang sebanding dengannya. Ini hadis 148. Kemudian 149. Wa an Abi Juhaifah Wahb bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, akha an-nabiyyu baina Salman wa Abi Darda, ya. Rasulullah itu mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda, ya. Satu fase setelah peristiwa hijrah, ya, maka Rasulullah
membuat tahapan at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansar. Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansar. Ya. Maka di antara yang dipersaudarakan oleh Nabi adalah Salman dengan Abu Darda. Ya. Maka karena Salman ini dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda, Salman merasa ya penting untuk mengetahui keadaan Abu Darda dan keluarganya, karena mereka dipersaudarakan oleh Nabi. Jadi mereka saling peduli satu dengan lainnya. Maka satu hari fazara Salman Abu Darda. Satu hari Salman ini mengunjungi Abu Darda. Faro'a Ummat Darda mutabazzilah. Maka Salman melihat istrinya Abu Darda atau Ummu Darda, ya, mutabazzilah. Apa makna mutabazzilah itu? Labisata siyabil mihnah tarikata siyabiz zinah. Dia memakai pakaian yang lusuh, ya, kusam, tidak memakai pakaian yang ya berhias. Maka Salman mendapati sesuatu yang muskil. Kok istrinya Abu Darda keadaannya seperti ini? Faqala, maka Salman bertanya, ma sya'nuki, ya, bagaimana keadaanmu? Qalat, Ummu Darda menjawab, akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Saudaramu Abu Darda itu adalah laki-laki yang tidak butuh kepada dunia. Ya. Ada dua pelajaran penting di sini. Pertama, pentingnya bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Salman dan Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Nabi karena Allah. Bukan persaudaraan bisnis, ya, bukan persaudaraan ya politik, bukan persaudaraan ekonomi, kepentingan, tapi persaudaraannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Bahkan salah satu yang mengantarkan manusia meraih surganya Allah itu diantaranya adalah bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan, inna fil jannati manabira min nur alaiha qaumun libasuhum nur wa wujuhuhum nur laisu minal anbiya wala syuhada walakin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Di surga nanti, kata Nabi, ada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di atas mimbar itu ada kaum, wajah mereka bercahaya, pakaian mereka bercahaya, padahal mereka bukan golongan Nabi, mereka bukan golongan syuhada, tapi membuat Nabi dan syuhada cemburu terhadap mereka, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka sahabat penasaran, sifhum lana ya Rasulullah, jelaskan ciri-ciri mereka kepada kami ya Rasul. Kata Nabi, humul mutahabbuna fillah wal mutaakhuna fillah wal mutazawiruna fillah. Mereka itu adalah orang yang saling mencintai karena Allah, saling bersaudara karena Allah, saling mengunjungi satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dipraktekkan dengan sesungguhnya oleh Salman dan Abu Darda. Jadi Salman mengunjungi keluarganya Abu Darda, lalu dia bertanya tentang kondisi keluarganya Abu Darda. Kemudian pelajaran yang kedua, bolehnya laki-laki bertanya kepada wanita ketika ada keperluan. Seperti Salman bertanya kepada istrinya Abu Darda, karena Salman melihat pemandangan yang tidak lazim. Kenapa istrinya Abu Darda keadaannya seperti ini? Jangan-jangan terjadi sesuatu di dalam rumah tangga ini, ya. Makanya bertanya. Tapi kalau tidak ada keperluan, maka tidak perlu bertanya, ya. Jadi jangan terlalu genit menanyakan ya keadaan orang yang tidak menjadi tanggung jawabnya,
Ya, jangan sampai bertanya kepada istri orang, Bu sudah makan, Bu sudah mandi, apa urusannya? Ya, Salman karena bertamu kemudian melihat pemandangan yang tidak wajar, maka beliau bertanya. Ya, maka dijawab oleh Ummu Darda, saudaramu itu Abu Salman itu, saudaramu itu Abu Darda, orang yang tidak butuh kepada dunia. Kenapa Ummu Darda berbicara seperti ini? Ternyata Abu Darda ibadahnya itu sampai luar biasa, ya, sampai berlebihan. Dia kalau siang puasa sunnah, setiap hari puasa sunnah. Kemudian kalau malam qiyamul lail. Jadi habis waktunya siang malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai istrinya ya tidak sempat keurus. Ya, bahasa sederhananya begitu. Maka faja'a Abu Darda, datanglah Abu Darda, fasana'a lahu ta'aman. Abu Darda ini menyuguhkan makanan kepada Salman karena Salman tamunya, padahal Abu Darda sedang puasa. Ya, karena menyambut tamu itu adalah sebuah adab yang sangat agung di dalam Islam, memuliakan tamu. Bahkan Rasulullah menghubungkannya dengan iman kepada Allah dan hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi jangan sampai karena kita puasa, ya, ada tamu datang, tamunya nggak puasa, tamunya ikut lapar. Ini salah. Ya, yang betul adalah meskipun kita tuan rumah sedang puasa, toh puasanya kan puasa sunnah, tamunya nggak puasa, tamu nggak boleh lapar di rumah kita, karena menjamu tamu itu adalah tanda baiknya iman kita kepada Allah dan hari kiamat. Jadi Abu Darda tetap menjamu tamunya. Maka ya, faqala lahu, Abu Darda berkata kepada Salman, kul fa inni shaim. Wahai saudaraku Salman, makanlah, aku sedang berpuasa. Qala ma ana bi akilin hatta ta'kul. Salman berkata, wahai Abu Darda saudaraku, aku tidak mau makan sampai kamu makan bersamaku. Ini tamu tapi maksa tuan rumah, Pak. Karena Salman melihat Abu Darda ini berlebihan ibadahnya, ya. Dan Salman dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Dia merasa punya tanggung jawab untuk meluruskan Abu Darda. Maka dipaksa, aku nggak mau makan kecuali kamu makan bersamaku. Akhirnya terpaksa Abu Darda membatalkan puasanya, kemudian makan bersama Salman. Nggak cuma sampai di situ, ya. Kemudian Salman ini nginep. Falamma kana al-lailu, begitu sudah tiba waktu malam, zahaba Abu Darda yaqumu, maka Abu Darda hendak qiyamul lail sebagaimana biasa, ya. Jadi sepanjang malam qiyamul lail, baru habis isya, ya, beliau sudah hendak qiyamul lail. Faqala lahu, maka Salman berkata kepada Abu Darda, nam, tidur kamu, ini waktunya istirahat, belum waktunya qiyamul lail. Fanama, maka kemudian tidurlah Abu Darda. Summa dhahaba yaqumu faqala lahu nam. Lalu sebentar tidur, Abu Darda sudah bangun lagi. Orang kalau biasa qiyamul lail, ya, sepanjang malam ibadah terus, disuruh tidur susah untuk tidur, baru tidur sebentar sudah bangun lagi mau qiyamul lail. Sebagaimana orang nggak pernah qiyamul lail diajak mabit, ya, rakaat pertama sujud nggak bangun-bangun sudah, ya. Jadi segala sesuatu itu butuh kebiasaan. Kalau Abu Darda ini sebaliknya,
Dia ahli qiyamul lail, disuruh tidur susah, baru tidur sebentar bangun. Maka dia bangun lagi untuk qiyamul lail, dicegah oleh Salman. 6, ya, tidur sekarang. Sekarang waktunya istirahat. Falamma kana min akhiril lail, begitu sudah masuk akhir malam, qala Salman, maka Salman berkata, qumil an, sekarang waktunya bangun. Fasallaya jami'an, maka keduanya sholat, ya, bersama-sama. Faqala lahu Salman, maka Salman berkata kepada Abu Darda. Ini sebuah nasihat yang luar biasa dari seorang saudara kepada saudaranya, karena dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Salman begini, inna li rabbika 'alaika haqqa, ketahuilah Tuhanmu punya hak atas dirimu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqa, tapi dirimu juga punya hak atas tubuhmu. Wa li ahlika 'alaika haqqa, keluargamu pun punya hak atas dirimu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikan kepada masing-masing itu haknya. Hak Allah penuhi, hak tubuh kita penuhi, hak mata kita penuhi, ya, termasuk hak keluarga kita, istri, anak kita penuhi. Ini cara beragama yang benar. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Darda besoknya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira siapa yang ditegur, Pak? Ya, yang satu puasa, kemudian yang satu ngajak batal, kemudian qiyamul lail, ya, yang satu ngajak tidur. Kira-kira siapa yang ditegur oleh Nabi? Ternyata yang ditegur oleh Nabi adalah Abu Darda. Kata Nabi, shadaqa Salman, yang betul Salman, kamu salah wahai Abu Darda. Allah punya hak atas dirimu, tubuhmu punya hak atas dirimu, keluargamu punya hak atas dirimu, maka berikan masing-masing itu haknya, ya. Baik, terakhir karena waktunya sudah habis, ya, ya, saya lompat sedikit, ya. Hadis dari Handhalah ibnu Rabi', ahadu kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu sekretarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu faqala, kaifa anta ya Handhalah. Satu hari Abu Bakar bertemu dengan Handhalah. Maka Abu Bakar bertanya, bagaimana keadaanmu hari ini wahai Handhalah? Ya, hari itu sahabat kalau ketemu satu sama lain, maka yang ditanyakan adalah persoalan ibadah, ya, bukan persoalan harta, bukan persoalan dunia, tapi yang ditanyakan urusan ibadah, urusan agama. Makanya Handhalah menjawab, qultu nafaqa Handhalah, hari ini Handhalah telah munafik. Maka Abu Bakar kaget, subhanallah, ma taqul, ya, subhanallah, kamu bilang apa? Qultu, maka Handhalah berkata, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yal ain. Aku kalau bersama Nabi, Nabi mengingatkanku tentang surga, tentang neraka, maka semangat ibadahku kepada Allah berlipat-lipat, seolah-olah surga dan neraka itu tergambar jelas di pelupuk mataku. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaj wal aulad wad dhai'at nasina katsiran. Tapi kalau kami jauh dari Nabi, maka semangat seperti itu hilang. Kami sibuk dengan bermain-main, ya, dengan istri, dengan anak, dan dengan hal-hal yang tidak penting. Kami banyak lupa. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, wallahi wa inna lanalqa misla hadza. Kalau begitu wahai Handhalah, aku pun merasakan hal yang sama.
maka keduanya khawatir jangan-jangan itu adalah sifat munafik. Ya, ini sensitivitas sahabat hari itu, kewaspadaan mereka terhadap kemunafikan. Jadi mereka betul-betul takut terhadap kemunafikan. Sampai ada seorang tabi'in, ya, Ibnu Abi Mulaikah, dia mengatakan, laqitu bi salasina sahabiyan kulluhum yakhafunan nifaq. Aku bertemu 30 ya sahabat Nabi, semuanya takut terhadap kemunafikan. Maka keduanya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kata Hanzalah, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah, ya Rasul, Hanzalah telah munafik. Wa madzaka, kata Nabi, kenapa bisa begitu? Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'yal ain. Ya Rasul, kalau aku bersamamu, engkau ingatkan aku tentang surga neraka, semangat ibadahku berlipat. Fa idza kharajna min indika afasnal azwaj wal aulad wad dhai'atna sina katsiran. Tapi kalau kami jauh darimu ya Rasulullah, semangat seperti itu hilang. Kami banyak lupa, terlena oleh istri, oleh anak dan lain sebagainya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, lau tadumuna ala ma kuntum indi, seandainya kamu terus menerus berada pada keadaan seperti di sisiku, ya, wa fi dzikri, demikian pula di dalam, ya, zikir, la safahatkumul malaikatu, tentu malaikat akan menyalami kalian, ala furushikum wa fi turuqikum, ya, meskipun di tempat tidur kalian, meskipun di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan salasa marrat. Tapi kata Nabi, wahai Hanzalah, perlahan-perlahan, ya, perlahan-perlahan. Artinya seseorang memperbaiki keadaan iman di dalam hatinya itu perlahan-perlahan, ya. Enggak bisa orang terus menerus, ya, di puncak kebaikan, itu enggak bisa. Pasti sewaktu-waktu naik, sewaktu-waktu turun, ya. Maka yang penting kita selalu berusaha untuk menjaga kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hadis ini mengajarkan bahwa dalam beribadah kepada Allah pun enggak bisa terus di puncak, ya, tapi pertengahan, ya, pertengahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bab tentang iqtisad fil ibadah, ya. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya, yaitu bab yang ke-15, babun fil muhafadzah alal a'mal, bab tentang pentingnya menjaga amal saleh kita.